Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru matematika SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini masih membahas matematika wajib, aljabar untuk KD matriks yang kita ajarkan di kelas 11 semester 1. Selamat mengikuti. Penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, kita akan menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode inverse matrix. Persamaan linier dalam variabel x dan y dinyatakan dengan A1x ditambah B1y sama dengan C1. A2x ditambah B2y sama dengan C2. Sistem persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk matriks A1B1, A2B2 dikalikan matriks XY sama dengan matriks C1C2. Jika koefisien dari variabelnya kita misalkan dengan matriks A, sedangkan variabel-variabelnya kita misalkan dengan matriks X, dan konstanta-konstantanya kita misalkan dengan matriks B. Penyelesaian dari persamaan matriks di atas adalah jika A dikalikan X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikalikan B. Dan jika X dikalikan A sama dengan B, maka X sama dengan B dikalikan A inverse. Anda perhatikan posisi matriks A-nya dan posisi matriks A inverse-nya. Paham ya? Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan x dikurangi 4y sama dengan 11. Sebelum kita bahas, coba Anda lihat tombol subscribe di bawah video ini. Jika masih berwarna merah, coba Anda tekan sehingga berubah menjadi berwarna hitam. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu Anda barokah dan Anda lebih mudah mempelajari materi-materi yang saya paparkan. Bagi Anda yang belum subscribe, saya tunggu Anda subscribe. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Dari persamaan linier 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan x dikurangi 4y sama dengan 11, maka didapatkan sebuah persamaan matriks, yaitu matriks 3, 2, 1, negatif 4 merupakan matriks dari koefisien variabel-variabelnya, yaitu 3, 2, 1, negatif 4. Kemudian dikalikan dengan matriks variabelnya, X, Y, sama dengan matriks konstantanya. Kita misalkan matriks dari koefisiennya adalah matriks A, sedangkan matriks dari variabelnya adalah X, dan matriks dari konstantanya adalah B. Sehingga A dikalikan X sama dengan B, dan X sama dengan A inverse dikalikan B. Anda perhatikan, A-nya sebelah kiri, maka A inverse juga di sebelah kiri. Maka, koefisien dari, matriks dari X dan Y sama dengan 1 dibagi determinannya. Negatif 12 dikurangi 2. 3 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 12. Kemudian dikurangi 2. 2 kali 1. Terus kita
kalikan dengan adjoin dari matriks A, yaitu 3 negatif 4. Kita balik kedudukannya, negatif 4, 3. Dan 2, 1. Kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan matriks B, yaitu matriks dari konstantanya, 5, 11. Diperoleh XY sama dengan 1 per negatif 14 dikalikan negatif 20 dikurangi 22. Negatif 20 dari mana? Negatif 4 dikalikan 5 dikurangi negatif 2 dikalikan 11, yaitu negatif 22. Kemudian pada baris kedua, negatif 1 dikalikan 5, yaitu negatif 5. Kemudian 3 dikalikan 11, 33. Maka X dan Y sama dengan 1 dibagi negatif 14 dikalikan negatif 42, 28. Dan XY sama dengan 3 negatif 2. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 2. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contohnya, yaitu tentukan matriks X jika A 3, 5, 2, 1 dan B-nya adalah 6, negatif 3, 4, 2. Dan X dikalikan A sama dengan B. Kita akan mencari matriks X-nya. Kita jawab, X dikalikan A sama dengan B. Maka X-nya sama dengan B dikalikan A inverse. Kita lihat, A-nya sebelah kanan, maka kita letakkan A juga di sebelah kanan, A inverse-nya. Diperoleh X dikalikan 3, 5, 2, 1, A sebagai A-nya. Dan sama dengan 6, negatif 3, 4, 2, matriks B-nya. Ini. Diperoleh X sama dengan, sesuai dengan rumusnya, B kita tulis dulu, 6, negatif 3, 4, 2, dikalikan A inverse-nya, yaitu seperdet 3 kali 1 dikurangi 2 kali 5. 3 kali 1 dikurangi 2 kali 5. Kemudian kita cari adjoinnya, 1, 3 dari 3, 1. Negatif 5, negatif 2, ini kita kalikan dengan negatif 1. Diperoleh, nah ini kita pindahkan, sehingga menjadi 1 per 3 negatif min 10. 3 dikurangi 10, kita letakkan di depan. Kemudian kita kalikan dengan 6, negatif 3, 4, 2 sebagai matriks B. Kemudian dikalikan dengan adjoin dari A. 1, negatif 5, negatif 2, 3. Maka X-nya adalah negatif 1/7 sama dengan 6 kali 1 ditambah negatif 3 kali negatif 2. 6 kali 1 ditambah negatif 3 kali negatif 2. Kemudian kolom keduanya 6 kali negatif 5 ditambah negatif 3 kali 3. Paham ya? Oke, terus pada baris kedua 4 kali 1 ditambah 2 dikalikan negatif 2. Ini. Kemudian kolom keduanya 4 kali negatif 5 ditambah 2 kali 3. Oke, kita lanjut. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1/7 ditambah dikalikan 6 dikalikan 6 tambah 6. 6 tambah 6. Kemudian negatif 30 ditambah negatif 9. Negatif 30, negatif 9. Kemudian 4 ditambah negatif 4. 4, ini 4 ditambah negatif 4. Kemudian negatif 20 tambah 6. Negatif 20 tambah 6. Maka menjadi X sama dengan negatif 1/7 dikalikan 12, negatif 39, 0, 14. Kesimpulannya, nilai X yang berlaku dari X dikalikan A sama dengan B, dengan A-nya adalah ini dan B-nya ini, maka X-nya adalah negatif 1/7 dikalikan 12, negatif 39, 0, negatif 14. Kita buktikan.
Buktikan bahwa X dikalikan A sama dengan B. X dikalikan A sama dengan B. X-nya adalah negatif 1/7 dikalikan 12 negatif 39, 0 negatif 14. Dikalikan A. A-nya adalah 3521. 3521. Kita kalikan. Sama dengan negatif 1/7. 36 dari mana? 12 dikalikan 3. Ditambah 78. Negatif 78. Sama dengan negatif 39 dikalikan 2. Kemudian 12 dikalikan 5. 60. Negatif 39 dikalikan 1. Dan seterusnya. Paham ya? Sehingga diperoleh negatif 1/7 dikalikan negatif 42, 21, negatif 28, negatif 14. Maka menjadi 6, negatif 3, 4, 2. Yang tak lain adalah matriks B. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Kita bahas bagian yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan determinan matriks. Persamaan linear dalam variabel X dan Y kita nyatakan dengan A11X ditambah A12Y sama dengan B1 dan A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Maka determinan utama atau D yaitu determinan dari koefisien-koefisien variabel X dan Y. Dapat dituliskan determinan sama dengan determinan dari A11, A12, A21, dan A22. Dirumuskan oleh A11 dikalikan A22 dikurangi A12 dikalikan A21. Ini dikalikan ini, dikurangi ini, dikalikan ini. Paham ya? Determinan. Oke. Determinan variabel X atau dx yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan ruas kanan atau konstantanya. Maka dx sama dengan B1 A12, B2 A22. Ini dari mana? Variabel koefisien dari variabel X, yaitu ini, kita ganti dengan koefisiennya dari konstantanya B1, B2. Paham ya? Kemudian kita carikan determinannya, maka B1 dikalikan A22 dikurangi A21 dikalikan B2. Oke. Sedangkan determinan variabel Y atau dy yaitu determinan yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan ruas kanan. Kayak tadi. Sehingga dy sama dengan determinan dari A11, B1, A21, B2. Kita lihat. Ini berarti kolom A12 dan A22 kita gantikan dengan B1, B2. Oke, sama dengan A11 dikalikan B2. Ini. Dikurangi B1 dikalikan A21. Ini. Oke. Nilai X dan Y dirumuskan oleh X sama dengan dx dibagi D dan Y sama dengan dy dibagi Y. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas contoh berikut ini. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan x dikurangi 4y sama dengan 11. Kita jawab. Dari 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan x dikurangi 4y sama dengan 11, kita tentukan determinan utamanya, yaitu merupakan koefisien-koefisien
dari variabel-variabelnya, yaitu D sama dengan 3, 2, 1, negatif 4. 3, 2, 1, negatif 4 merupakan koefisien dari variabel. Maka D sama dengan negatif 12 dikurangi 2 sama dengan negatif 14. Negatif 12 dari 3 dikalikan negatif 4 dikurangi 2 kali 1 sama dengan negatif 14. Kemudian kita cari determinan dari variabel X, yaitu koefisien X kita ganti dengan konstanta, yaitu B1, B2. Diperoleh 5, 11, 2, negatif 4. 5, 11 kita letakkan di depan, sedangkan belakangnya masih ajak, yaitu diperoleh 5 kali negatif 4 sama dengan negatif 20 dikurangi 2 kali 11, yaitu negatif 22 sama dengan negatif 42. Kemudian kita cari determinan dari variabel Y-nya, yaitu koefisien Y ini kita ganti dengan konstantanya, sehingga diperoleh 3, 5, 1, 11. Dan 3 dikalikan 11 sama dengan 33, dikurangi 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Sehingga diperoleh DY-nya sama dengan 28. Maka X sama dengan DX dibagi D. DX-nya adalah negatif 14, DX-nya adalah negatif 42, dibagi negatif 14, sama dengan 3. Sedangkan Y-nya sama dengan DY dibagi D. DY-nya sama dengan 28, dan D-nya sama dengan negatif 14. Berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 2. Paham, anak-anak sekalian? Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 3. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3. Dan 3X ditambah 2Y min 2Z sama dengan negatif 1. Kita jawab. Terlebih dahulu kita mencari determinan utamanya, merupakan koefisien-koefisien dari variabel-variabelnya, yaitu 1, 2, negatif 1, 1, 2, negatif 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, negatif 2, 3, 2, negatif 2. Kemudian, 2 kolom pertama kita tulis lagi. Ini adalah cara sarus. Kemudian diperoleh D-nya sama dengan 1 kali 1 kali negatif 2. Ini. Kemudian 2, 1, 3. Ini. Kemudian negatif 1, 2, 2. Negatif 1, 2, 2. Kemudian arah dari kanan ke kiri turun, yaitu dikurangi negatif 1, 1, 3, negatif 1, 1, 3, dikurangi 1, 1, 2, 1, 1, 2, dikurangi 2, 2, negatif 2. Sehingga diperoleh D sama dengan negatif 2 ditambah 6 ditambah negatif 4 dikurangi negatif 3 dikurangi 2 ditambah 8. Berarti D-nya sama dengan 9. Kemudian kita cari determinan dari X-nya dengan menggantikan koefisien X dengan konstantanya, yaitu 3, 3, negatif 1. 3, 3, negatif 1. Kemudian 2 kolom pertama kita tuliskan lagi. Kemudian dengan menggunakan sarus kita peroleh dx sama dengan 3 kali 1 kali negatif 2, yaitu 3 kali 1 kali negatif 2. Ditambah 2 kali 1 kali negatif 1. 2, 1, negatif 1. Ditambah negatif 1, 3, 2. Negatif 1, 3, 2. Kemudian yang arah kanan ke kiri,
yaitu dikurangi negatif 1, 1, negatif 1. Negatif 1, 1, negatif 1. Dikurangi 3 kalikan 2, 3 kali 1 kali 2. 3, 1, 2. Dikurangi 2, 3, negatif 2. 2, 3, negatif 2. Sehingga determinannya diperoleh negatif 6 ditambah negatif 2 ditambah negatif 6 dikurangi 1 dikurangi 6 dikurangi negatif 12 sama dengan negatif 9. Dan X-nya sama dengan DX dibagi D. DX-nya sama dengan negatif 9, D-nya adalah 9. Maka X-nya sama dengan negatif 9 dibagi 9 sama dengan negatif 1. Paham ya? Oke, kita cari untuk variabel Z dan Z-nya. Langkah berikutnya kita mencari determinan dari Y, yaitu menggantikan koefisien-koefisien dari variabel Y dengan konstantanya, yaitu 3, 3, negatif 1. Kemudian, 2 kolom pertama kita tuliskan di belakangnya. Kemudian dengan menggunakan sarus, determinan Y sama dengan 1 dikalikan 3 dikalikan negatif 2. 1, 3, negatif 2. Ditambah 3 kali 1 kali 3. Ini. Ditambah negatif 1, 2, negatif 1. Negatif 1, 2, negatif 1. Kemudian dikurangi negatif 1, 3, 3. Negatif 1, 3, 3. Dikurangi 1, 1, negatif 1. 1, 1, negatif 1. Dikurangi lagi 3, 2, negatif 1, negatif 2. 3, 2, negatif 2. Sehingga diperoleh determinan dari Y sama dengan negatif 6, 9, 2. Dikurangi negatif 9, dikurangi negatif 1, dikurangi negatif 12. Diperoleh determinan dari Y sama dengan 27. Dan Y-nya sama dengan DY dibagi D, yaitu DY-nya sama dengan 27 dan D-nya kita peroleh tadi di depan sama dengan 9, sehingga diperoleh Y sama dengan 3. Kemudian kita cari determinan dari Z-nya dengan cara koefisien-koefisien dari Z kita ganti dengan konstantanya. Kemudian 2 kolom pertama kita tuliskan di belakang. Dan dengan menggunakan sarus kita cari determinannya, yaitu 1 kali 1 kali negatif 1. Ini. Kemudian 2 kali 3 kali 3. Ini. Ditambah 3 kali 2 kali 2. Ini. Kemudian dikurangi dari 3, 1, 3. 3, 1, 3. Dikurangi 1, 3, 2. 1, 3, 2. Dikurangi 2, 2, negatif 1. Kemudian kita kalikan menjadi negatif 1 ditambah 18 ditambah 12 dikurangi 9 dikurangi 6 dikurangi negatif 4. Dan DZ-nya sama dengan 18. Dengan Z sama dengan DZ dibagi D, maka diperoleh DZ-nya 18 kita masukkan dan D-nya sama dengan 9 sama, sehingga Z-nya sama dengan 2. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 3, 2. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari materi-materi di atas, kalian saya kasih tugas, kemudian tugas Anda kerjakan, Anda kirim ke Google Classroom dengan kode kelas yang telah saya bagikan. Nomor 1, dengan menggunakan invest matrix, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier sebagai berikut, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 10, dan 5x dikurangi 2y sama dengan 1. Nomor 2, dengan menggunakan determinan, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut, yaitu
2X ditambah 3Y ditambah Y sama dengan 5. 2Z ditambah Z dikurangi 1 sama dengan 0. Dan 3X sama dengan 2Z dikurangi 1. Paham ya? Oke. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Saya berdoa semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman kalian. Semoga Anda mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.